Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 dengan materi Sosial Budaya Etnis Maluku dan Kitab Agama Katolik. Perkenalkan, nama saya Ariel Mufaddal dan dari Sistem Informasi, dan satu kelompok saya. Perkenalkan, nama saya Natasha dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Teresa Marwatandi dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Jessica Batari dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Dukasi Abdi dari Prodi Sistem Informasi. Perkenalkan, nama saya Salsa Kurnia Syahbani dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Perkenalkan, nama saya Mira Sabita dari Prodi Ilmu Hubungan Internasional. Pendahuluan Maluku. Maluku adalah salah satu provinsi yang terletak di Indonesia. Ibu kota provinsi ini terletak di kota Ambon, yang juga merupakan kota terbesar di provinsi ini. Sebagian besar penduduk Maluku merupakan penduduk asli Maluku yang terdiri dari berbagai suku bangsa seperti suku-suku Alifuru, suku Ambon, Buru, Kei, dan Tanimbar. Suku-suku pendatang sebagian besar mendiami Ambon dan Maluku Tengah, di antaranya Bugis, Makassar, dan Buton, serta suku-suku dari Jawa yang datang beriringan dengan Majapahit. Sejarah Bahasa Maluku. Bahasa Maluku atau dalam konteks luas disebut Bahasa Maluku dan Bahasa Maluku Utara adalah kelompok bahasa yang digunakan di Kepulauan Maluku dan sekitarnya di Indonesia. Bahasa Maluku termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia yang merupakan salah satu rumpun bahasa terbesar di dunia. Bahasa Austronesia menyebar ke berbagai daerah di Asia Tenggara dan Pasifik, termasuk Kepulauan Maluku. Di Kepulauan Maluku terdapat sejumlah bahasa yang dipertuturkan oleh berbagai kelompok etnis dan komunitas, yaitu bahasa Ambon, Ternate, Tidore, Seram, Bulu, Galela, Makian, dan Sahu. Bahasa daerah Maluku adalah cerminan dari keberagaman budaya dan identitas berbagai suku bangsa di Indonesia. Setiap bahasa daerah memiliki nilai-nilai, adat istiadat, dan cara berpikir yang khas, yang berkontribusi pada kekayaan budaya nasional. Pancasila mendukung pelestarian budaya lokal sebagai bagian dari persatuan dan keberagaman. Selanjutnya yaitu seni budaya alat musik daerah Maluku. Pertama, Arababu. Arababu merupakan alat musik gesek tradisional milik Maluku yang terbuat dari bahan-bahan alam seperti tempurung kelapa, kulit hewan, dan kayu. Dawai dari alat musik ini terbuat dari serat pohon pisang. Instrumen yang dimiliki oleh Arababu sama seperti instrumen yang dimiliki oleh rebab pada umumnya. 2. Fu atau tahuri. Alat musik tradisional ini merupakan instrumen tiup dengan bunyi nyaring yang terbuat dari kerang. Tahuri biasanya akan dimainkan untuk memulai suatu lomba atau acara di daerah Maluku. Ketiga, tifa. Tifa merupakan alat musik tradisional Maluku yang memiliki bentuk menyerupai gendang panjang yang menghasilkan suara ritmis pada saat dimainkan. Tifa merupakan alat musik perkusi yang sering dimainkan pada pesta untuk mengiringi tari-tarian. Bahan yang menyusun tifa adalah kayu yang memiliki ujung yang semakin meruncing. Keempat, idiokordo. Alat musik ini merupakan alat musik petik yang biasa juga dikenal dengan nama tatabuhan. Bagian utama dari idiokordo terbuat dari kayu yang diukir dan dibentuk. Bentuknya menyerupai siter yang memiliki senar dan dimainkan dengan cara dipetik. Kelima, gong sedang. Alat musik ini merupakan alat musik pukul yang terbuat dari kuningan. Bagian depan dari gong sedang dihiasi dengan motif dua ekor naga yang memiliki arti kekuatan dan memiliki pengaruh motif yang berasal dari negeri Cina. 6. Suling paruh. Suling paruh merupakan alat musik tiup yang juga terbuat dari bambu sama seperti suling lainnya. Alat musik ini memiliki ujung yang disumbat oleh kayu dengan irisan miring berbentuk paruh yang memiliki fungsi sebagai celah udara untuk meniup. Terakhir, totobuang. Totobuang merupakan alat musik yang terbuat dari kuningan dan dapat dimainkan dengan cara dipukul. Alat musik ini merupakan gong yang jika diterjemahkan dalam bahasa Melayu Ambon akan disebut sebagai totobuang. Gong dalam alat musik ini berjumlah antara 12-14 buah yang disusun dalam tangga nada diatonik dan terdapat 4 buah tifa. Sekian, terima kasih.
Oke, baik. Adapun tari Cakaleleh adalah tarian adat yang melambangkan atau menceritakan peperangan yang dilakukan oleh masyarakat adat dan menjadi tarian yang sangat sakral. Nah, yang kedua adalah tari Maku. Tari Maku adalah tari pergaulan yang melambangkan persekutuan anak-anak Maluku. Tarian ini konon diciptakan leluhur Maluku ketika tinggal di Nunusaku. Dan yang ketiga adalah tari Katreji. Tari Katreji adalah tarian pergaulan masyarakat Maluku yang muncul dari proses akulturasi budaya lokal dan budaya Eropa. Yang keempat adalah tari Lenso. Adalah tari tradisional yang tumbuh dan berkembang di daerah subkultur Maluku Tengah. Yang kelima adalah tari Orlapei atau tari Orlapai, adalah jenis tarian rakyat di Maluku yang biasanya digunakan untuk menyambut tamu. Adapun yang keenam adalah tari Temarubil, adalah jenis tarian yang perang yang menggambarkan sifat kepahlawanan masyarakat Kei. Nah, selanjutnya ada tari Saureka-reka, adalah tarian yang mengekspresikan kegembiraan atas hasil panen yang melimpah. Hanya itu saja dari tarian. Rumah adat Maluku. Rumah Baileo sebagai salah satu rumah adat asal Maluku. Namun, karena rumah adat Baileo lebih banyak digunakan, maka rumah adat ini kemudian menjadi satu di antara ciri khas rumah adat dari Provinsi Maluku. Keunikan rumah adat ini yang paling menjadi ciri khas diantaranya ada pada arsitekturnya. Mengusung konsep rumah panggung persegi dengan tinggi mencapai kurang lebih 2 meter dan berkonsep terbuka. Struktur bangunan kokoh, yaitu struktur bangunan rumah adat ini cukup kokoh dengan bahan utama kayu sebagai struktur utamanya. Dinding dan atapnya juga memakai tangkai rumbia dan gaba-gaba. Lantai menggunakan papan, lantainya didominasi dengan penggunaan papan. Uniknya, penyusunannya tidak menggunakan paku atau perekat lain, dan papan murni menggunakan teknik kunci. Ornamen penuh nilai. Keunikan rumah ini ada pada ukiran di sekeliling rumah. Ukiran ini biasanya berbentuk anjing dan ayam yang saling berpasangan, bulan, matahari, dan bintang yang berwarna-warni. Tiang penyangganya berjumlah 9 buah. Tiang-tiang ini berjumlah 5 buah berada pada area sisi kanan rumah yang melambangkan perkumpulan antar desa. Istilah dalam bahasa lokalnya adalah siwak 5, sementara 4 tiang sisanya didirikan pada area sisi rumah lainnya. Berikutnya, isi dari kitab Katolik yang berhubungan dengan Pancasila. Di dalam kitab Katolik terdapat kutipan yang berbunyi, Tuhan itulah kita. Tuhan itu Esa. Yesus juga menegaskan bahwa Tuhan itu Esa dalam Markus 12:29. Ajaran ini merupakan inti dari iman Katolik. Kutipan tersebut tentunya berkesinambungan dengan Pancasila, sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, selain ketuhanan yang Maha Esa, berikut beberapa isi kitab Katolik yang sejalan dengan Pancasila. Yang pertama yaitu sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai persatuan dalam Pancasila sejalan dengan ajaran Katolik tentang persaudaraan universal. Paulus dalam 1 Korintus 12 menegaskan persatuan dalam keragaman. Yang kedua, terdapat pada sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Ajaran Katolik tentang pentingnya mendengarkan suara rakyat dan memimpin dengan kebijaksanaan tercermin dalam Pancasila. Kitab suci mengajarkan pentingnya mendengarkan nasihat orang bijak. Amsal 12:15 dan memimpin dengan adil. 2 Samuel 23:3. Kesimpulannya, Pancasila dan ajaran Katolik memiliki kesamaan nilai yang mendasar seperti keesaan Tuhan, keadilan, dan kemanusiaan. Umat Katolik di Indonesia diharapkan untuk mengamalkan nilai-nilai Pancasila sebagai bagian dari identitas mereka sebagai warga negara dan pengikut Kristus. Hubungan sosial budaya masyarakat Maluku dengan Pancasila.
Melestarikan budaya dan tradisi merupakan salah satu nilai dalam menghayati keluhuran Pancasila. Namun, sayangnya, tidak sedikit yang belum menyadari bahwa dalam budaya dan tradisi terkandung esensi Pancasila sebagai arah sekaligus pedoman untuk menyelesaikan berbagai masalahan aktual dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Melestarikan budaya dan tradisi sama artinya berkontribusi pada terwujudnya tatanan masyarakat bersandikan Pancasila sebagaimana yang dicita-citakan oleh para pendiri bangsa. Nilai-nilai yang terkandung pada sila Pancasila kerap direalisasikan dalam bentuk kesenian atau budaya. Hubungan sosial budaya masyarakat Maluku yang berkaitan dengan sila-sila dalam Pancasila yaitu yang sesuai dengan sila pertama Pancasila adalah tarian-tarian dan nyanyian religius. Beberapa tarian-tarian dan nyanyian tradisional Maluku memiliki nuansa religius, seperti tari cakalele yang terkadang dibawakan dalam konteks upacara keagamaan. Lagu-lagu rohani juga sering dinyanyikan dalam berbagai acara adat dan sosial. Selanjutnya, yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu baku bantu atau saling bantu. Dalam budaya Maluku, baku bantu atau saling bantu adalah wujud nyata dari nilai kemanusiaan. Ketika ada anggota masyarakat yang membutuhkan bantuan, seperti dalam acara pernikahan, kematian, atau panen, seluruh komunitas secara sukarela terlibat membantu tanpa pamrih. Ini menunjukkan rasa solidaritas dan kepedulian terhadap sesama. Selanjutnya, yang sesuai dengan sila ketiga Pancasila yaitu masohi atau gotong royong. Masohi atau gotong royong adalah kegiatan di mana seluruh anggota masyarakat bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, seperti membangun rumah, membersihkan desa, atau mengadakan acara adat. Ini menunjukkan bahwa persatuan dan kebersamaan adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Maluku, sejalan dengan semangat sila ketiga Pancasila. Kemudian, yang sesuai dengan sila keempat Pancasila yaitu musyawarah adat atau Saniri Negeri. Saniri Negeri adalah lembaga adat di Maluku yang berfungsi sebagai badan musyawarah desa. Dalam musyawarah ini, keputusan-keputusan penting terkait pemerintah desa, penyelesaian sengketa, atau kegiatan adat diambil bersama oleh para tetua adat dan perwakilan masyarakat. Proses musyawarah ini sangat mencerminkan semangat sila keempat, di mana keputusan dibuat berdasarkan konsensus dan kebijakan bersama. Dan yang terakhir, yang sesuai dengan sila kelima Pancasila yaitu upacara adat pembagian hasil atau mata rumah. Dalam tradisi mata rumah, keluarga besar di Maluku memiliki tanggung jawab untuk mengelola dan membagikan hasil dari tanah atau laut yang mereka kelola. Hasil tersebut dibagi secara adil di antara anggota keluarga besar, memastikan bahwa semua orang mendapatkan bagian yang sesuai. Ini adalah contoh bagaimana prinsip keadilan sosial diterapkan dalam pembagian sumber daya.